Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bima Ananta Setia Putra, kelas 7C, absen nomor 5. Ini adalah vlog tentang kota Madinah sebelum datangnya Islam. Kota Madinah sebelum datangnya Islam bernama Yathrib. Setelah Nabi Muhammad hijrah ke Yathrib berubah menjadi Madinah. Madinah dikenal dengan Madinatun Nabi atau Masjid Nabi atau Al-Madinah Al-Munawwarah, kota yang bercahaya. Keadaan kota ini terletak di lembah yang subur yang berada pada jarak kurang dari 300 km sebelah utara kota Mekah. Selanjutnya, kepercayaan masyarakat Madinah sebelum Islam. Penduduk kota Yathrib terdiri dari etnis Arab, baik dari Arab Selatan maupun Utara. Juga ada yang berasal dari etnis Yahudi. Penduduknya telah memiliki kepercayaan agama. Agama yang dianut penduduk Yathrib adalah Yahudi, Nasrani, dan Pagan. Mayoritas penduduknya memeluk agama Yahudi. Agama Yahudi dianut oleh beberapa suku-suku, antara lain Bani Koinuka, Bani Nadir, Bani Gotafan, Bani Quraidah. Keempat suku ini tetap memeluk agama Yahudi walaupun Islam telah tersebar di Madinah. Selain Yahudi, penduduk Yathrib memeluk agama Nasrani. Kelompok yang merupakan kelompok minoritas berasal dari Bani Najran. Sebagian kecil penduduk Yathrib ada yang tidak memeluk agama Yahudi dan Nasrani. Agama mereka dikenal dengan paganisme, yaitu kepercayaan kepada benda-benda dan kekuatan-kekuatan alam, seperti matahari, bintang-bintang, bulan, dan sebagainya. Praktik peribadatan mereka bertentangan dengan agama Yahudi dan Nasrani. Karena itu, sering terjadi perselisihan dan keributan antara mereka dengan penduduk agama Yahudi. Selanjutnya, kondisi sosial masyarakat Madinah sebelum Islam. Keadaan sosial masyarakat Yathrib sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW memiliki beberapa kemiripan dengan keadaan di Mekah. Suku-suku dan kelompok masyarakat yang tinggal di sana berperang satu sama lain. Yathrib memiliki dua kebudayaan, yaitu kebudayaan Arab dan Yahudi. Kedua kebudayaan tersebut jelas memiliki tradisi yang berbeda. Adapun kabilah-kabilah yang berada di Yathrib antara lain: 1. Kabilah Aus dan Khazraj. Suku Aus dan Khazraj berasal dari salah satu suku besar di Yaman, yaitu Az. Kabilah Aus mendiami wilayah-wilayah pertanian yang kaya di Madinah. Mereka bertetangga dengan kabilah-kabilah Yahudi. Sedangkan kabilah Khazraj mendiami wilayah-wilayah yang kurang subur dan bertetangga dengan kabilah Yahudi yang besar, yakni Koinuka. Pada tahun ke-10 kenabian Nabi Muhammad SAW terjadi perang saudara yang sangat hebat. Pada waktu itu, kabilah Khazraj memperoleh kemenangan karena memiliki pasukan lebih banyak dari kabilah Aus dan mendapat bantuan senjata dari bangsa Yahudi, Bani Nadir, dan Bani Koinuka. Karena mendapat kekalahan, kabilah Aus mengirim dua utusan ke Mekah, yaitu Ilyas bin Mu'az dan Anas bin Rafi. Adapun tujuan untuk meminta bantuan kaum Quraisy. Ketika sampai di Mekah, keduanya bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi bercakap-cakap dengan keduanya dan membacakan ayat-ayat Al-Quran. Ketika itu, Ilyas bin Mu'az tertarik dengan ajakan Nabi untuk masuk Islam. Tapi dia diingatkan oleh Anas bin Rafi tentang tujuan datang ke Mekah. Mereka bertemu dengan pembesar Quraisy dan menyampaikan tujuannya. Tapi permintaannya ditolak oleh kaum Quraisy karena mereka sedang sibuk mencegah tersebarnya ajaran Nabi Muhammad. Akhirnya keduanya kembali ke Madinah dengan tangan hampa. Ketika keduanya sampai di Madinah, terjadi perang saudara kembali. Kali ini kabilah Aus memperoleh kemenangan. Menurut sejarah, peperangan tersebut merupakan peperangan terakhir antara kedua kabilah, karena sudah banyak pemimpin dari kedua kabilah tersebut masuk Islam. 2. Kabilah Yahudi. Di Madinah, bangsa Yahudi terdiri dari 3 kabilah besar, yaitu Koinuka, Nadir, dan Quraidah. Hubungan ketiga kabilah tersebut tidak harmonis. Terkadang ketiganya terjadi perang saudara. Bani Nadir menetap di Aliyah, di lembah Bathan sejauh 2 atau 3 mil dari Madinah.
daerah tersebut banyak pohon kurma dan tanaman-tanaman lainnya. Bani Quraidah mendiami wilayah Mazur yang terletak beberapa mil di selatan Madinah. Sedangkan Bani Qainuqa tinggal di dalam kota Madinah. Bangsa Yahudi dan bangsa Arab merupakan bangsa pendatang di Yastrib. Bangsa Yahudi datang ke Yastrib karena situasi politik akibat penjajahan Romawi. Mereka menghindari bangsa Romawi yang ingin membunuh dan menghancurkan mereka. Sedangkan bangsa Arab datang ke Madinah karena bencana alam akibat hancurnya bendungan Ma'arib yang dibangun pada masa kerajaan Saba. Mereka datang ke Madinah diperkirakan terjadi pada tahun 300 Masehi. Pada awalnya bangsa Yahudi dan Arab dapat hidup berdampingan saling menghormati. Pada perkembangan selanjutnya, bangsa Arab melebihi jumlah penduduk bangsa Yahudi yang sudah datang duluan ke Yastrib, terutama setelah Arab Yaman pindah secara massal di akhir abad ke-4 Masehi. Mulai saat itu muncul kecurigaan dan saling mengancam antara keduanya. Ketegangan ini berawal dari sikap bangsa Yahudi yang menyombongkan diri karena manusia terpilih Tuhan karena dari suku mereka banyak diutus para nabi dan rasul. Setelah itu mereka adalah penganut agama tauhid, sementara masyarakat Arab adalah penyembah berhala. Selanjutnya, kondisi ekonomi masyarakat Madinah sebelum Islam. Yastrib merupakan kota yang makmur dan subur dengan pertaniannya. Air yang tersedia di kota ini mencukupi untuk membangun pertanian. Kota ini dikelilingi oleh gunung berbatu. Di sana terdapat banyak lembah atau yang paling dikenal dengan nama wadi. Kota Yastrib terdapat daerah persawahan dan perkebunan yang menjadi sandaran hidup penduduk setempat. Penghasilan terbesarnya adalah kurma dan anggur. Kota Yastrib terdapat beberapa pabrik yang sebagian besar dikelola oleh orang-orang Yahudi. Bani Qainuqa adalah kabilah Yahudi terkaya di Madinah. Meski jumlah mereka tidak banyak. Di Madinah terdapat banyak pasar. Yang terkenal pasar Bani Qainuqa. Di sana juga terdapat toko minyak wangi dan macam-macam jual beli lainnya yang sesuai dengan ajaran Islam maupun tidak. Selanjutnya, kondisi politik masyarakat di Madinah. Yastrib tidak menerapkan model pemerintahan seperti kerajaan yang mengatur kehidupan masyarakatnya. Kekuasaan berada di tangan suku-suku atau kelompok tertentu tergantung kepada siapa yang paling kuat di antara mereka. Perang antar suku dan kelompok sering terjadi. Kondisi tersebut hampir sama dengan keadaan di Makkah. Bangsa Yahudi yang terdiri dari Bani Nadir, Bani Quraidah, dan Bani Qainuqa sudah bisa membangun sebuah peradaban dengan membuat benteng-benteng untuk berlindung dari serangan Arab Badui. Sebelum kedatangan orang-orang Arab, Madinah sepenuhnya dikuasai oleh orang-orang Yahudi, baik secara ekonomi, politik, maupun intelektual. Sejarah menyebutkan bahwa orang-orang Masehi di Syam sangat membenci orang-orang Yahudi. Mereka menyerbu Yastrib untuk memerangi orang-orang Yahudi. Dalam penyerbuan tersebut, orang-orang Kristen meminta bantuan suku Aus dan Khosraj. Keadaan tersebut menyebabkan peperangan antara Yahudi dan kabilah Arab yaitu Aus dan Khosraj. Banyak pemimpin Yahudi yang meninggal, sehingga kekuasaan Yastrib jatuh ke tangan Aus dan Khosraj. Bangsa Yahudi sebagai pihak yang tersisihkan berusaha untuk memecah belah kedua suku tersebut. Provokasi mereka nampaknya berhasil. Muncul permusuhan antara kedua kabilah, sehingga terjadi peperangan yang tidak pernah berakhir. Dalam kondisi seperti itu, bangsa Yahudi memiliki peluang untuk memperbesar perdagangan dan kekayaan mereka. Sehingga di Yastrib terdapat 3 kekuatan yang mengendalikan Madinah, yaitu kabilah Aus, kabilah Khazraj, dan bangsa Yahudi. Ketiganya telah siap tempur dan hidup dalam suasana perang yang tiada hentinya. Di samping perebutan kekuasaan di antara 3 kabilah tersebut, konflik muncul dikarenakan adanya perbedaan agama. Kabilah Aus dan kabilah Khazraj memeluk agama Watsani atau menyembah berhala. Agama tersebar di Memmah. Sedangkan bangsa Yahudi sebagai ahlul kitab atau penganut Alkitab mempercayai keesaan Tuhan atau monoteisme.
kabilah Aus dan Khazraj lebih mudah memahami ajaran keagamaan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dibanding penduduk Mekah. Karena itu, orang-orang Yathrib mudah mengerti dan memahami ajaran-ajaran yang disampaikan Nabi Muhammad. Karena ajaran itu menyerupai ajaran-ajaran yang telah mereka dengar dari orang-orang Yahudi. Salah satunya mengenai akan datangnya seorang nabi baru. Karena itu, ketika mereka mendengar berita tentang adanya seorang nabi di Mekah, yaitu Nabi Muhammad, mereka dengan cepat menanggapi dan mempercayainya. Dengan alasan itu pula, kemudian mereka meminta Nabi Muhammad untuk pindah ke kota Yathrib dan menjadi pemimpin bagi kedua kabilah di Yathrib. Demikian vlog tentang kota Madinah sebelum datangnya Islam. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.